Selamat pagi anak-anak, selamat kita jumpa lagi di dalam pembelajaran daring atau online pada kali ini. Sebelumnya kita sangat bersyukur karena kita ketemu di dalam pembelajaran online atau daring kali ini. Anak-anak, kita selalu berdoa dan bersyukur karena pembelajaran kita adalah jarak jauh. Kita tetap semangat memenuhi aturan dari anjuran pemerintah, jaga jarak, social distancing, dan senantiasa memakai masker, olahraga, dan tetap makanan bergizi dan minum vitamin. Kita lihat anak-anak, rencana pelaksanaan pembelajaran daring atau online atau jarak jauh. Anak-anak di rumah saja bisa melihat dari apa yang kita akan bahas, yaitu tentang materi pokoknya adalah Indonesia dalam panggung dunia, kontribusi bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, membicarakan tentang ASEAN kali ini. Adapun kompetisi dasarnya adalah mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan JIM atau Jakarta Informal Meeting. Yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang kontribusi bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Dalam ini adalah Indonesia perannya di ASEAN. Mari kita lihat dari pembahasan tentang ASEAN. Indonesia ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang keempat tertera di situ adalah Indonesia ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan peran politik luar negeri kita yang bebas aktif, yaitu bebas kita itu tidak memihak blok kemanapun, aktif kita berperan di dalam politik dunia internasional. Kita bisa lihat melalui materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu di video kali ini. Anda bisa menyimak materi sejarah ASEAN di video ini. Sejarah ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. ASEAN didirikan oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik dari Indonesia, Narciso Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Isi Deklarasi Bangkok adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang kelima adalah meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar 5 negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984.
tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya. 11 tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ke-7 pada tanggal 28 Juli 1995. 2 tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, 1 tahun kemudian, Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 16 Desember 1998. Setelah kesemua negara di Asia Tenggara bergabung dalam wadah ASEAN, sebuah negara kecil di Tenggara Indonesia yang tidak lain dan tidak bukan juga pecahan dari Indonesia, yaitu Timor Leste, memutuskan untuk ikut bergabung menjadi anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, meskipun keanggotaannya belum dipenuhi. Kerjasama ini tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan serta keamanan, dan kerjasama internasional lainnya. Salah satu perkembangan terpenting di bidang politik dan keamanan, ASEAN created the ASEAN Regional Forum. ASEAN must be 8 Agustus 1967, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN resmi berdiri di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah kelompok komunitas negara di kawasan Asia Tenggara. Pada awalnya, ASEAN digagas oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Seiring waktu berjalan, 5 negara lain kemudian bergabung masuk ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Tujuan utama berdirinya ASEAN adalah sebagai wadah untuk meningkatkan dan menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, dan stabilitas politik regional. Dengan total jumlah penduduk 650 juta jiwa, ASEAN dari sisi ekonomi adalah jelas sebagai salah satu pasar terbesar di Asia dan dunia. Nilai transaksi perdagangan di antara negara di ASEAN mencapai 2,5 triliun dolar Amerika pada tahun 2017. ASEAN juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia, dengan total produk domestik bruto mencapai 2,7 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Untuk memperkuat kerjasama ekonomi, ASEAN pun meluncurkan cetak biru ASEAN Economic Community atau AEC. AEC merupakan ambisi negara-negara Asia Tenggara untuk memperdalam integrasi ekonomi, di antaranya global value change, dan menanggapi isu-isu perdagangan yang teranyar. Dari sisi politik, gesekan dan persinggungan di antara negara bertetangga di ASEAN memang wajar terjadi. Konflik dan polemik batas wilayah antar negara di ASEAN, baik perbatasan di darat dan di laut, masih kerap muncul ke permukaan. Setelah 52 tahun berdiri, ASEAN ternyata masih harus terus berjuang keras, menegakkan pilar yang menjadi penyangganya. Agar tujuan pembentukan komunitas ini tidak hanya sekedar menjadi simbol belaka, namun dengan jelas memberikan bukti pada perbaikan taraf ekonomi, sosial budaya, dan stabilitas regional. Bagaimana setelah melihat video dari Geogerhana tentang sejarah ASEAN dan dari CNBC tentang History and Numbers, tentang intip sejarah dari ASEAN, apakah anak-anak sudah dapat memahami dan mengerti? Kalau belum atau kurang jelas, nanti bisa melihat dari video dari channel tersebut, dan nanti bisa anak-anak kemudian menjawab dari pertanyaan, baik itu melalui dari RPP ini maupun dari yang diunggah di Jagaratu Bisa Titen. Anak-anak mengerjakan tugas tersebut
dan jawaban dikirimkan melalui Dapri WA pribadi saya. Saya tunggu sesuai dengan tanggal yang tertera di Jagaratu Bisa Titen. Apakah dari pembahasan tentang ASEAN ini sudah jelas dan dapat dimengerti? Silahkan nanti perbaikan maupun pengayaan Anda kerjakan sampai selesai dan kemudian ditulis tangan, difoto, dikirim ke Dapri saya. Mudah-mudahan pembelajaran dari ASEAN ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi anak-anak. Besok minggu depan kita akan mengajarkan materi yang lebih baru lagi, tetapi masih dalam koridor tentang kontribusi peran Indonesia di dunia internasional tentang Jakarta Informal Meeting. Saya kira pembelajaran kali ini cukup sekian. Tetap semangat, tetap mengikuti anjuran pemerintah, jaga jarak, tetap memakai masker, tetap berolahraga dan makanan bergizi, dan meminum vitamin. Salam